congratulations atas S2-nya. Seperti apa mungkin Mas Anang lika-liku S2 nih? Iya, memang perjalanannya seru. Buat aku pendidikan karena aku punya keinginan juga untuk menyelesaikan pendidikan. Dan apa yang aku lakukan di UNER sesuai dengan apa yang ingin aku kerjakan. Sama, jadi seru. Jadi menikmatin. Perjuangannya gimana Mas Anang menyelesaikan S2? Perjuangannya ya memang nggak mudah karena kan di Surabaya ya. Jadi kadang balik-balik juga. Tapi kalau yang online-nya nggak masuk. Kalau yang sering balik-balik ya kadang-kadang harus balik ke sana untuk Mas Anang ini kan kalau nggak salah tesisnya angkat soal performing rate. relevansi Ya. PRO terhadap industri musik Indonesia. Nah, kenapa mengangkat tema itu Mas Anang? Mungkin karena memang sesuai kemampuan atau seperti apa Mas Anang? Ya, tema itu ya kalau teman-teman bisa melihat perjalananku di industri musik kan panjang ya. Dan waktu aku di parlemen pun sama, perjuanganku sama sampai hari ini tidak berubah kan. Jadi perjuangannya tetap ya, aku ingin memperjuangkan profesi ini, bahwa profesi ini memang harus apa ya, mendapatkan apa yang harus sesuai dengan apa yang didapatkan. Sesuai karena memang karir, seberapa penting Mas maksudnya ngangkat tentang performing rate dalam tesis? Seberapa penting? Sangat penting melihat kemampuan Indonesia sendiri secara source kan kuat. Indonesia memiliki source yang cukup besar terhadap budaya. Dan kalau dibilang Indonesia juga adalah market besar karena ada 280 juta penduduk. Artinya bahwa seniman Indonesia atau karya-karya Indonesia harus di negaranya menjadi raja sendiri yang kuat, dan terutama pelakunya juga mendapatkan hal yang sepadan atau yang selayaknya dia harus terima. Nah, dengan Indonesia berjalan belum 100 tahun, memang ini challenging untuk bagaimana sebetulnya menyusun aturan tata kelola yang baik terhadap industri musik Indonesia. Nah, hasil tesis ini bakalan dibawa ke reality atau maksudnya kehidupan nyatanya Mas Anang nggak sih, atau seperti apa ke depannya mungkin dari hasil tesis ini? Ya pastinya karena ini adalah ide dari pikiran ya, dan aku juga pelaku, jadi aku ingin bersumbangsi lah terhadap perjalanan industri musik Indonesia. Tapi kan sampai detik ini kan masih dalam pembahasan DPR gitu Mas Anang. Apakah mungkin sudah ada maksudnya ikut turun terlibat juga di sana, karena kan yang mengurus kan Mas Dani sahabat Mas Anang juga gitu kan. Aku bahagia sekali melihat perjalanan teman-teman di DPR ya, sampai hari ini apa yang dilakukan teman-teman sangat positif terhadap industri musik Indonesia. Makanya apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari bagaimana kita memperjuangkan profesi. Artinya ya memang sinergitas antara aku yang ada di luar sekarang tidak ada di dalam parlemen dengan teman-teman harapannya memang harus terjadi. Tetapi melihat perkembangan hari ini dengan perjalanan Undang-Undang 28 yang sudah masuk dalam prolegnas untuk diamandemen itu bagus, tinggal menunggu hasilnya bagaimana. Nah itu kan menyangkut nanti harus dikritisi kembali bagaimana dengan perkembangan dengan aku melakukan tesis yang analisa yang cukup akurat ya, dari data-data yang aku punya dan pengalaman yang aku udah jalanin 40 tahun. Ya ini menjadi tambahan-tambahan pikiran ya, kalau mau dipakai aku pasti sangat bahagia. Nah, bahan tesis dan juga rancangan undang-undang musik yang waktu itu Mas Anang sempat buat juga sempat didiskusikan juga nggak sih sama Kak Meli sama Mas Dani gitu? Ya supaya... memang cukup harus menjadi pemikiran yang serius ya dari teman-teman pelaku industri ya, nggak hanya senimannya tapi pelaku industri dan parlemen maupun eksekutif, bahwa Indonesia tidak memiliki undang-undang tata kelola musik, memang nggak punya, film punya. Apakah itu penting? Kalau melihat perjalanan-perjalanan yang terjadi dan melihat masa depannya betapa besarnya industri ini menyumbang terhadap pendapatan negara, itulah yang dipikirkan untuk ada. Karena apa yang sekarang terjadi, teman-teman ada friksi dan akhirnya pun kembali lagi menjadi satu aksi dan vibrasi. Ini kan sebuah pertemuan yang cukup diacungi jempol, mereka berdewasa, dia bijaksana, melihat sesuatu yang lebih besar. Memang harus dipikirkan kembali, apakah undang-undang hak cipta cukup untuk mengatur industri musik Indonesia yang notabene itu adalah hak
banyak hal yang tidak ansih akan mengurus musik. Jadi tidak bisa juga industri musik berharap hanya terhadap undang-undang hak cipta. Sekolah nggak boleh stres. Buat aku sekolah tidak dalam posisi harus stres. Bahwa sekolah itu menimba ilmu, bahwa mengasah, membuka wawasan, bertemu dengan orang-orang pintar yang lain yang sama pemikiran dan punya mimpi-mimpi besar buat negara. Ingin nyusul Bunda juga nggak? Ya, aku langsung S3. Terus jurusan yang sama tuh seperti apa? Ya, di PSDN Kreatif. Mas Anang mungkin nyusul Bunda juga karena memang nggak mau kalah juga sama pendidikannya Bunda gitu kan, pendidikan Bunda cukup tinggi ya. Bukan bahasa kalah ya dalam pendidikan. Pendidikan itu penting buat siapa saja. Jadi berpendidikan, mengejar pendidikan itu bukan untuk kalah dan menang, tapi untuk bagaimana berkontribusi terhadap lingkungan, sosial dan seterusnya. Tidak dalam kalah dan menang. Ini bukan perjudian. Ini juga bukan gaya-gayaan, bukan. Iya, iya. IPK-nya sendiri kalau boleh tahu berapa sih Mas? Sama kita keluar, kayak tanya nih bentar kemarin. Kemarin udah dijelasin karena ada di sosial media aku lengkap. Mas Anang kemarin juga sempat bergadang-bergadang lu tesis juga nggak sih? Ya, ya aku harus bertanggung jawab terhadap tulisanku kan, terhadap buah pikiranku, buat ideku. Itu kan sebuah ide. Kan itu harus disusun sedemikian rupa, aku harus menganalisa semua peristiwa baik primer sekundernya. Iya, ya itu challengingnya. Dan itu bukan sebuah masalah, bahwa itulah bagian perjalanan yang harus prosesnya diselesaikan. Bukan masalah. Mungkin nantinya Mas Anang mau gantung mic, mau jadi akademisi itu seperti apa Mas Anang? Tidak terus aku tidak, ya mau tetap jadi penyanyi, tetap jadi pedagang kue, tetap akan bersumbangsi ke pendidikan, terus aku mencari duit halal di nyanyi. Problemnya kan nggak ada. Di mana problemnya nggak ada. Bahwa aku harus bisa menjaga semua berjalan dengan baik seperti semula. Ya memang aku cita-citakan. Ya harus serius. Mas Anang itu kemarin juga sempat posting juga jalan-jalan sama cucu nih. Gimana nih Mas Anang? Mungkin ada kerepotan juga nggak sih ini? Ya cucuku udah pinter dua-duanya. Udah banyak ngomong. Tapi mungkin persiapannya seperti apa kemarin tuh? Apalagi kan dititipin. Udah jangan tercinta yang banyak itu. Makasih Mas Anang.